Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Septiani dengan NPM 2213023033. Di sini saya akan membahas materi mengenai isomer senyawa hidrokarbon. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu memahami konsep isomer dengan menjelaskan pengertian isomer dan jenis-jenisnya. Kemudian, siswa mampu mengidentifikasi dan menggambarkan isomer dari senyawa hidrokarbon sederhana seperti alkana, alkena, dan alkuna. Adapun fenomena pembelajaran kali ini yaitu dalam kehidupan sehari-hari, isomer hidrokarbon memiliki peran penting dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah bahan bakar dan obat-obatan. Nah, meskipun dua senyawa ini memiliki rumus molekul yang sama, namun susunan atomnya yang berbeda sehingga menyebabkan sifat yang berbeda pula. Misalnya butana dan isobutana, keduanya memiliki rumus molekul C4H10, tetapi mereka memiliki struktur yang berbeda, sehingga penggunanya pun berbeda. Nah, butana ini digunakan sebagai bahan bakar gas ringan, sedangkan isobutana sering digunakan sebagai refrigeran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu isomer, apa saja yang terdapat pada senyawa hidrokarbon, dan bagaimana penentuan isomer pada senyawa hidrokarbon. Isomer berasal dari bahasa Yunani yaitu iso yang berarti sama dan meros yang berarti bagian. Jadi isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Oke, selanjutnya kita akan membahas ke jenis-jenis isomer. Nah, isomer ini terbagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan isomer struktur dan juga ada yang disebut dengan isomer ruang. Nah, isomer struktur ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu isomer rantai, isomer posisi, dan isomer fungsi. Kemudian untuk isomer ruang terbagi menjadi dua, yaitu isomer geometri dan isomer optik. Lalu untuk isomer rantai adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi susunan rantai karbonnya berbeda. Kemudian isomer posisi yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi posisi gugus atau posisi ikatan rangkapnya berbeda. Nah, artinya isomer posisi ini tidak dimiliki oleh alkana karena alkana ini tidak memiliki ikatan rangkap. Nah, kemudian isomer fungsi adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi fungsi atau golongannya berbeda. Contohnya yaitu alkena dan sikloalkana. Nah, mereka ini memiliki rumus molekul yang sama yaitu CnH2n tetapi rumus strukturnya berbeda. Berikutnya yaitu isomer geometri atau yang sering disebut dengan isomer cis-trans. Nah, isomer cis-trans ini hanya ada pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap 2 seperti alkena ya. Nah, yang terakhir yaitu isomer optik, yaitu isomer yang dimiliki oleh senyawa yang memiliki atom C asimetris. Atom C asimetris adalah atom C yang mengikat 4 jenis gugus yang berbeda. Jadi, pada senyawa karbon tidak terdapat isomer optik. Nah, untuk isomer optik ini akan dipelajari di kelas 12 pada materi turunan senyawa hidrokarbon. Nah, untuk penjelasan lebih detail mengenai jenis-jenis isomer, perhatikan baik-baik ya videonya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai isomer rantai atau rangka. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, isomer rantai yaitu senyawa-senyawa dengan rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, namun kerangkanya berbeda. Biasanya terjadi antara senyawa rantai lurus dengan senyawa yang memiliki cabang atau rantai bercabang dengan perbedaan letak cabangnya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Terdapat dua senyawa yang mempunyai kerangka yang berbeda, yaitu N-pentana dengan kerangkanya berbentuk rantai lurus, sementara 2-metilbutana memiliki satu cabang. Nah, meskipun begitu, mereka berasal dari rumus molekul yang sama, yaitu C5H12 dan gugus fungsi yang sama, yaitu alkana. Jumlah atom karbonnya sama, yaitu 5, dan hanya juga berjumlah sama, yaitu 12. Jadi, dua senyawa ini termasuk dalam isomer rantai atau rangka. Nah, untuk visualisasi 3 dimensi dari N-pentana dan 2-metilbutana, saya menggunakan aplikasi KingDraw yang bisa diunduh pada smartphone. Nah, berikut visualisasi 3D dari N-pentana. Nah, berikut visualisasi 3 dimensi dari 2-metilbutana.
Baik, pembahasan kedua yaitu isomer posisi. Isomer posisi adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama namun posisi ikatan rangkapnya berbeda. Ingat ya, hanya posisinya yang berbeda, bukan gugus fungsinya. Nah, isomer ini hanya terjadi pada senyawa hidrokarbon tidak jenuh yaitu alkana dan alkena. Perhatikan contoh berikut ini. Terdapat dua senyawa yang sama-sama memiliki gugus fungsi rangkap 2 atau alkena, yaitu senyawa butena. Tetapi ada perbedaan di posisi ikatan rangkapnya. Meskipun sama-sama memiliki rumus molekul C4H8, tetapi dia bisa menjadi dua senyawa, yaitu satu butena dengan ikatan rangkap pada ikatan pertama dan dua butena dengan ikatan rangkap pada ikatan kedua. Untuk visualisasi 3 dimensi dari kedua struktur senyawa ini, saya menggunakan aplikasi KingDraw. Berikut visualisasi 3 dimensi dari 1 butena dan 2 butena. Berikut ini adalah visualisasi 3 dimensi dari 1 butena menggunakan aplikasi KingDraw. Kemudian, visualisasi 3 dimensi ini merupakan visualisasi dari 2 butena. Selanjutnya adalah isomer geometri, yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi struktur ruangnya berbeda. Isomer geometri terjadi pada senyawa alkena. Isomer geometri ini dapat terjadi bila di dalam senyawa karbon terdapat rantai karbon yang membentuk bidang dan terdapat gugus yang sama pada dua atom karbon yang berbeda. Atom atau gugus atom yang sejenis terletak pada bidang yang sama disebut dengan cis. Dan atom atau gugus atom sejenis yang terletak berseberangan disebut dengan trans. Contoh ini terlihat pada posisi cis, ada dua atom sejenis yaitu B yang letaknya ada pada bidang yang sama, sedangkan pada posisi trans, dua atom sejenisnya yaitu A letaknya berseberangan. Selanjutnya, isomer apa yang terjadi pada senyawa alkana? Senyawa alkana hanya memiliki satu isomer, yaitu isomer rangka atau isomer rantai. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan isomer dari C5H12. Kita akan buat struktur molekul dengan jumlah atom karbon 5 dan hidrogennya 12. Yang pertama adalah N-pentana dalam bentuk rantai lurus dengan jumlah atom karbon 5. Berikut visualisasi 3 dimensinya. Selanjutnya, jika salah satu karbonnya digunakan sebagai cabang, akan menjadi senyawa yang berbeda. Rantai utamanya menjadi 4. Kita letakkan cabang pada atom C kedua menjadi 2-metil butana. Berikut visualisasi 3 dimensinya. Lalu, bisakah cabang kita letakkan di atom karbon yang ketiga? Jawabannya bisa. Namun namanya bukan 3-metilbutana tetapi tetap yaitu 2-metilbutana. Karena letak penomorannya jadi berubah, dari nomor 1 itu dimulai dari sebelah kiri. Kemudian kita gunakan satu atom karbon lain sebagai cabang lagi. Rantai utamanya menjadi 3 dan namanya menjadi 2,2-dimetilpropana. Berikut visualisasi 3 dimensinya. Jadi, ada 3 isomer pada senyawa pentana. Ketiga senyawa tersebut memiliki rumus yang sama, yaitu C5H12. Selanjutnya, terdapat 3 isomer pada senyawa alkena, yaitu isomer rantai atau rangka, isomer posisi, dan isomer geometri. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan isomer dari C4H8 butena. Yang pertama berupa rantai lurus dengan jumlah atom karbon 4 dan posisi ikatan rangkap pada ikatan pertama. Namanya adalah 1 butena. Berikut visualisasi 3 dimensinya. Kemudian tetap dengan 4 atom, posisi ikatan rangkapnya digeser menjadi ikatan kedua, namanya menjadi 2 butena. Berikut visualisasinya. Lalu, bisakah ikatan rangkap kita geser lagi ke ikatan yang ketiga? Ya, namanya akan tetap, yaitu 1 butena, karena penomorannya pindah, nomor 1 menjadi di sebelah kanan. Dan terakhir, rantai utama dengan jumlah atom karbon 3 dan 1 cabang, namanya 2-metil 1-propena. Berikut visualisasinya.
Jadi C4H8 memiliki 3 buah isomer, 1 dan 2 merupakan isomer posisi, sementara 1 dan 3 serta 2 dan 3 merupakan isomer rantai atau isomer rangka. Perhatikan contoh isomer geometri pada senyawa alkena berikut ini. C4H8 yang mempunyai satu ikatan rangkap pada posisi cis gugus metil atau CH3 yang terletak pada bidang yang sama yang terlihat di bidang atas, sedangkan pada posisi trans gugus metil terletak pada bidang yang berlawanan. Selanjutnya terdapat dua jenis isomer yang terdapat pada alkuna, yaitu isomer rantai atau rangka dan isomer posisi. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan isomer dari C4H6. Butana yang pertama yaitu rantai lurus dengan jumlah atom karbon 4 dan satu ikatan rangkap pada ikatan pertama. Namanya yaitu satu butuna. Berikut visualisasi dari satu butuna. Selanjutnya tetap dengan 4 atom karbon pada rantai utama dengan ikatan rangkap 3 pada ikatan kedua, namanya yaitu 2 butuna. Berikut visualisasinya. Jika ikatan rangkapnya digeser lagi pada ikatan ketiga, namanya akan tetap satu butuna karena posisi penomoran pun akan berubah. Kemudian, apakah bisa kita gunakan salah satu atom karbonnya sebagai cabang dengan rantai utamanya 3 karbon? Ya, perhatikan atom karbon yang di tengah, mau tidak mau harus memiliki 5 ikatan dan jumlah atom hidrogennya 7. Ini tidak mungkin karena atom karbon maksimal hanya mempunyai 4 ikatan. Jadi C4H6 hanya memiliki 2 buah isomer saja. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan soal dan pembahasan berikut ini. Tuliskan semua isomer dari C5H10. Yang pertama, rantai lurus dengan jumlah atom karbon 5 dan satu ikatan rangkap 2 pada ikatan pertama disebut dengan satu pentena. Selanjutnya, tetap dengan 5 atom karbon pada rantai utama dengan ikatan rangkap 2 pada ikatan kedua, namanya adalah 2 pentena. Jika ikatan rangkap digeser lagi pada ikatan ketiga, bagaimana? Ya, namanya tetap 2 pentena. Karena posisi penomorannya berubah nomor 1 menjadi dari sebelah kanan, karena lebih dekat dengan ikatan rangkap sama dengan sebelumnya. Jika ikatan rangkap digeser lagi pada ikatan keempat, namanya menjadi satu pentena, karena posisi penomorannya juga berubah. Kemudian, kita gunakan salah satu atom karbon sebagai cabang dengan rantai utamanya menjadi 4 dan ikatan rangkap 3 pada ikatan pertamanya, namanya yaitu 2-metil-1-butena. Isomer yang keempat tetap dengan 4 karbon dengan ikatan rangkap pada ikatan pertama, sedangkan posisi cabang digeser namanya adalah 3-metil-1-butena. Selanjutnya, 4 karbon dengan ikatan rangkap pada ikatan kedua dan satu cabang namanya adalah 2-metil-2-butena. Ketika cabang digeser lagi ke sebelah kanan pun namanya tetap 2-metil-2-butena. Dan terakhir, apakah bisa kita membuat 3 rantai utama? Ya, atom karbon yang di tengah menjadi mempunyai 5 ikatan. Itu tidak bisa ya, jadi C5H10 mempunyai 5 buah isomer. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai isomer senyawa hidrokarbon. Untuk selanjutnya yaitu silakan kalian mengerjakan latihan soal mandiri. Berikut ini mengenai isomer-isomer dari C5H12, C4H8, dan C6H10. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai isomer senyawa hidrokarbon. Setelah kita belajar bersama tentang apa itu isomer pada senyawa hidrokarbon, dapat kita simpulkan bahwa isomer merupakan senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi memiliki struktur dan sifat fisik maupun kimia yang berbeda. Nah, pada hidrokarbon sendiri, isomer dapat dibedakan menjadi 2 jenis utama, yaitu isomer struktur dan juga isomer ruang. Nah, isomer struktur ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu isomer rantai, isomer posisi, isomer fungsi. Kemudian untuk isomer ruang terbagi menjadi 2, yaitu isomer geometri dan isomer optik.
Sekian pembelajaran yang saya sampaikan mengenai isomer. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.